Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Afandi dengan NIM 3122045. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi perkantoran dan sistem informasi perkantoran. Untuk administrasi perkantoran sendiri, yaitu administrasi perkantoran merupakan semua kegiatan teknis dan memiliki peranan pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi dan berperan penting dalam menciptakan organisasi perusahaan dengan lebih efektif. Untuk ruang lingkup di perkantoran, yaitu dengan sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup di perkantoran, ini salah satunya ya, bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan guna menunjang bekerjanya suatu kegiatan dengan efektif agar mudah dalam memahaminya. Kita harus mengetahui pengertian dari administrasi perkantoran, yaitu administrasi perkantoran merupakan semua kegiatan yang dapat berperan penting dalam kehidupan organisasi perusahaan dengan lebih efektif. Sedangkan jika dilihat dari arti yang luas, administrasi perkantoran bisa dipahami sebagai aktivitas perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, dan mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor serta tata usaha yang tertib dan baik. Untuk sistem informasi perkantoran tersebut, yaitu sistem yang memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perkantoran dan organisasi bisnis, rincian sistem ini menyediakan aneka ragam perangkat untuk pemrosesan informasi, seperti pengolah lembar kerja, spreadsheet, pengolah kata, word processor, pengolah grafik, aplikasi presentasi, pengaksesan basis, data personal, surat elektronik, surat bersuara voice, email, dan telekonferensi. Yaitu disebut sistem informasi perkantoran. Aplikasi presentasi ini mengakseskan basis data personal, surat elektrik, email, surat bersuara, voice, dan lembar kerja pengolah kata surat elektronik untuk masyarakat dan perusahaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengenal tujuan administrasi perkantoran sendiri, yaitu yang pertama, menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi dengan efektif dan efisien. Melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi supaya dapat memastikan terlaksananya standar kualitas, tengah waktu, dan prosedur yang tepat. Berkomunikasi dengan karyawan mengenai prestasi kerja untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. 4. Menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar pelayanan yang baik dalam kaitannya dengan manajemen. Untuk nomor 5, yaitu memberikan pelatihan atau perintah kerja kepada para pegawai. 6. Melakukan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi kerja dengan membuat laporan terkait kegiatan produksi, pengiriman, serta pengajian. 7. Melakukan proses perekrutan karyawan, mulai dari wawancara sampai memilih pegawai dengan interview. 8. Menafsirkan dan mengomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada seluruh pegawai. Untuk tujuan sistem informasi perkantoran sendiri, yaitu 1. Menambah pengetahuan. 2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. 3. Mengurangi resiko kegagalan.
4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan akan menghasilkan keputusan yang lebih tertera. 5. Memberikan standar, aturan, ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran, serta tujuan. Untuk nomor 6, melakukan verifikasi pemantauan dan evaluasi kerja dengan membuat laporan terkait kegiatan produksi, pengiriman, serta pengajian. 7. Melakukan proses perekrutan karyawan, mulai dari wawancara sampai interview untuk memilih pegawai tersebut. 8. Menafsirkan dan mengomunikasikan semua prosedur yang ada. Untuk fungsi administrasi perkantoran sendiri yaitu 1. Fungsi rutin. Yang dimaksud fungsi rutin ialah fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran dan keterampilan yang setidaknya meliputi persiapan dan penggandaan barang perusahaan. 2. Fungsi teknis. Fungsi kedua yaitu fungsi teknis yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni bagi para administrator. 3. Fungsi analisis, yaitu fungsi ketiga yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan mengambil suatu keputusan secara tepat dan tepat. 4. Fungsi interpersonal, yaitu tersendiri suatu fungsi interpersonal yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar saat memutuskan sesuatu serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain secara baik. 5. Fungsi manajerial. Fungsi terakhir adalah fungsi manajerial yang memerlukan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengukuhan, dan memberikan motivasi kepada karyawan. B. Untuk fungsi sistem informasi perkantoran tersendiri yaitu fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian, pemakai informasi di mana berbekal informasi seseorang dapat mengambil keputusan dengan baik. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan yang komplit, informasi hanya dapat menambah kemungkinan kepastian atau mengurangi berbagai macam pilihan. Sutabrik 2005. Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para penggunanya. Untuk tugas dari administrasi perkantoran sendiri yaitu 1. Berkomunikasi menggunakan telepon, yaitu yang dimaksud berkomunikasi menggunakan telepon. Tugas ini melalui komunikasi telepon, penerimaan dan panggilan telepon dari luar. Pada tugas ini seseorang administrator perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk dengan kantor skala menengah kecil. Biasanya yang merupakan tugas wajib adalah menjawab telepon. Tak seperti perusahaan besar, biasanya ada visi dan misi yang lain, seperti layanan pelanggan atau biasa kita kenal dengan customer service. 2. Membuat segala agenda kantor, yaitu yang dimaksud membuat segala agenda kantor dengan adanya tugas untuk berkomunikasi via telepon, memunculkan kemungkinan adanya mitra yang menginginkan pertemuan dengan manajemen perusahaan atau juga dengan departemen lain. Tugas lain administrasi kantor ini juga diperlukan guna mempersiapkan agenda untuk kegiatan tersebut. Akan tetapi untuk menjadwalkan suatu pertemuan, perlu komunikasi lebih lanjut dengan bagian lain sehingga jadwal bisa diatur dengan baik
dan tidak berbenturan jadwal dengan sistem informasi tersintik. Tugas informasi perkantoran sendiri yaitu 1. Menerima pesanan, mengantarkan dan mengirimkannya. 2. Mengurus dan membagi serta mengirim surat. 3. Menyampaikan hutang dan mengumpulkan perhitungan yang belum selesai. Untuk nomor 4, mengurus dan membagi serta mengirim surat. 5. Memperbanyak warkat dan menumbuhkan alamat. Untuk kesimpulan dan penutupnya sendiri yaitu penerapan untuk proses bisnis, administrasi perkantoran, dan sistem informasi perkantoran adalah suatu manajemen pada dasarnya melibatkan dua komponen utama, yakni user dan sistem. Melalui kolaborasi dua komponen tersebut, manajer akan sangat terbantu dalam mengetahui sejauh mana pengelolaan dan perkembangan perusahaan tersebut. Diperlukan suatu proses administrasi perkantoran dan sistem informasi perkantoran untuk manajemen yang tepat untuk membawa sebuah organisasi atau perusahaan menjadi perusahaan yang lebih baik. Terima kasih. Apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FN 12